هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa besar kebahagiaan saya di malam hari ini bisa kembali berjumpa dengan hadirin sekalian di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bersama-sama menuntut ilmu syar'i, dalam rangka tafaqquh fid din, yang merupakan salah satu ibadah yang sangat besar, bahkan bagian daripada jihad fi sabilillah. Karena jihad selain dengan senjata, ada yang sangat besar, yaitu jihad dengan ilmu, dengan pena. Semoga hadirin sekalian tidak lupa bawa senjatanya, penanya. Ya. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, man qala talabul ilmi laisa bi jihad fahuwa majnun. Barang siapa yang mengatakan menuntut ilmu syar'i itu bukan bagian daripada jihad, maka sungguh dia tidak waras. Maka hadirnya kita di majlis ilmu ini nikmat yang sangat besar sekali. Karena agama ini hanya bisa tegak dengan ilmu syar'i. Dan juga kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, seorang pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadikan kita mendapatkan hidayah baik kepada Islam maupun di dalam Islam, bahkan terhadap sunnah, di mana tidak sedikit orang-orang yang hidup di zaman Nabi berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Bahkan Rasulullah berusaha dan berupaya untuk memberikannya hidayah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala
memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hidayah bagi kita. Ini perlu kita syukuri dengan cara menjaganya, yaitu dengan hadir di majelis ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Hadirin kaum muslimin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita di kesempatan malam ini adalah menjadi generasi terbaik atau menjadi umat terbaik, yang dalam bahasa Arab al-khairiyah, ya, yang penetapan kebaikan tersebut tentunya bukan berdasarkan akal semata, melainkan berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan adalah apa yang ditetapkan baik oleh syariat, sebagaimana keburukan adalah yang ditetapkan buruk oleh syariat. Meskipun akal, pemikiran, perasaan manusia terkadang berbeda, ketika Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya menetapkan suatu kebaikan, sebagian akal manusia menganggap itu kurang baik. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menetapkan itu suatu keburukan, terkadang sebagian akal manusia yang rusak menganggap itu suatu kebaikan, sehingga mereka tidak menerima apa yang ditetapkan baik oleh Allah dan apa yang ditetapkan buruk oleh Allah. Maka ketika kita berbicara tentang generasi terbaik, umat terbaik, maka terbaik di sini menurut ketetapan syariat. Hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, dan di antara makhluknya itu adalah Nabi Adam alaihi salam, yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kedua tangannya, yang berbeda dengan tangan makhluknya, yang sesuai dengan keagungannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Ia Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan Adam tersebut. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam sebagai tasyrifan lahu, ya, untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada Adam alaihissalam, dan bukan sebagai wujud peribadatan kepada Nabi Adam alaihissalam sama sekali, karena yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga para malaikat pun sujud kecuali iblis yang enggan dan sombong, yang termasuk orang-orang makhluk Allah yang kafir, yang terlaknat. Kemudian Nabi Adam alaihissalam pun memiliki keturunan yang sangat banyak, beranak pinak, tersebar di muka bumi, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka anak Adam sebagai pemimpin, penguasa di muka bumi. Dan Allah jadikan sebagian mereka memiliki kelebihan, keutamaan atas sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 165, "Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'd liyabluwakum fima ataakum." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian, wahai anak Adam, manusia, sebagai khalifah di muka bumi, yang berganti dari satu generasi kepada generasi yang lain, memimpin, ya, mengatur di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat sebagian kalian atas sebagian yang lain. Tidak sama antara satu manusia dengan manusia yang lain.
antara satu generasi dengan generasi yang lain. Maka ini sudah menjadi sunnatullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa umat ini, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat atau generasi terbaik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Kalian adalah umat terbaik, generasi terbaik yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia. Ketika ayat ini turun, khitabnya yang diajak bicaranya adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Rasulullah dan para sahabatnya yang saat itu ada. Umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apakah khairiyah di sini hanya sebatas sifat yang diberikan begitu saja? Otomatis siapapun yang menjadi umat Rasulullah akan menjadi generasi terbaik, ataukah di sana ada sebab dan juga syarat-syaratnya? Sebagian orang mengira ayat ini begitu saja, siapapun, berlaku untuk semua umat Islam, tanpa memperhatikan syaratnya, tanpa memperhatikan sebabnya. Maka perlu kita baca secara lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menyatakan bahwa kalian adalah generasi terbaik, umat terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syaratnya yang harus didahulukan sebelum masyrut, yang apabila syarat ini hilang maka hilang juga masyrutnya. Khairiyah akan hilang jika syarat tidak dipenuhi. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian juga mencegah dari perkara-perkara yang mungkar. Wa tu'minuna billah. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 hal disebutkan dalam ayat ini. Jika ingin menjadi generasi terbaik yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, atau yang kita kenal dengan amar ma'ruf. Memerintahkan, mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Apa arti ma'ruf? Al-ma'ruf ma'arrafahu syari'. Tentu perkara ma'ruf adalah yang ditetapkan baik menurut syariat. Apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perkara ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala cinta, ridho, sehingga mengajak dan memerintahkan kepada perkara-perkara ma'ruf tersebut. Allah mencintai keimanan, Allah mencintai Islam, Allah mencintai ihsan, Allah mencintai perbuatan-perbuatan yang baik atau yang kita kenal dengan ibadah. Sebutan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala,
baik perkataan, perbuatan maupun keyakinan hati. Maka itulah perkara ma'ruf. Berbakti kepada orang tua. Perkara ma'ruf atau bukan? Apakah Allah mencintainya? Apakah Allah memerintahkannya? Memberikan balasan kepada pelakunya? Berarti berbakti kepada orang tua itu perkara ma'ruf. Harus kita ajak manusia untuk berbakti pada orang tua. Dan ada yang lebih besar daripada berbakti pada orang tua. Beribadah hanya kepada Allah. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Dan Rabb telah menetapkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah tetapkan, wajibkan, perintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah sebelum berbakti kepada orang tua. Inilah perkara ma'ruf yang paling besar. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam nama-nama dan sifatnya. Memurnikan ibadah hanya ditujukan kepada Allah, tidak kepada yang lainnya. Memurnikan ketundukan, kepatuhan, ketaatan, loyalitas kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Ini diantara perkara yang ma'ruf. Dan sangat banyak sekali perkara-perkara ma'ruf. Berbuat baik kepada tetangga, perkara ma'ruf. Sampai menyingkirkan gangguan dari jalan, merupakan perkara yang sangat ma'ruf, bagian daripada keimanan. Al-iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu 73 lebih cabang. Cabang tertingginya adalah ucapan la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan rasa malu adalah bagian daripada iman. Ini semua perkara ma'ruf. Maka kewajiban kita jika ingin menjadi generasi terbaik harus mengetahui perkara ma'ruf tersebut. Kemudian kita menjalankan perkara ma'ruf tersebut, mengamalkannya. Kemudian kita baru memerintahkan, mendakwahkan perkara yang ma'ruf tersebut. Mustahil bisa amar ma'ruf kalau kita tidak mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang tidak. Bisa jadi seseorang mengira ini perkara ma'ruf, ternyata bukan. Karena perkara ma'ruf tadi sudah disebutkan apa yang ditetapkan baik oleh syariat. Artinya perkara ma'ruf harus ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan dengan perasaan, bukan dengan akal, pendapat pribadi yang bisa jadi bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu perkara-perkara ma'ruf itu jelas, tidak samar, karena semuanya berdasarkan dalil. Untuk mengetahui perkara ma'ruf tersebut, bagaimana caranya? Apakah bisa kita mengetahui dengan tiba-tiba? Adalah dengan hadir di majelis ilmu seperti yang kita lakukan saat ini. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil.
Belajarlah, karena seseorang itu tidak dilahirkan dalam keadaan berilmu, tidak ada. Kita semua sama. Allah keluarkan dari perut ibu kita dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Bayinya kita sama dengan bayinya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sama dengan bayinya Imam Bukhari rahimahullah, sama dengan bayinya Imam Syafi'i rahimahullah. Tidak tahu apa-apa. Jadi kalau bapak ibu punya bayi sekarang, pandanglah bayi itu. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, para imam yang lain, termasuk para sahabat, dulunya sama, bayi. Bagaimana mereka bisa menggapai ilmu yang luas? Mereka belajar, mereka menuntut ilmu. Mau kita apakan ini bayi? Apakah kesempatan hanya bagi bayi? Tidak, Bapak. Tidak sedikit di antara sahabat masuk Islam dalam keadaan sudah dewasa. Maka tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mengetahui perkara-perkara yang ma'ruf, untuk belajar dengan segera. Ya, maka kita tidak bisa untuk amar ma'ruf kecuali dengan ilmu. Setelah kita memiliki ilmu, sebelum kita mengajak dan memerintahkan kepada yang lain, kita berusaha untuk mengamalkan perkara yang ma'ruf tersebut. Karena tidak akan bermanfaat apa yang kita ketahui, apa yang kita ilmui, jika kita tidak mengamalkannya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon tanpa buah. Bahkan Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, la yazalu alimun jahilan ma lam ya'mal bi'ilmihi, fa idza amila bi'ilmihi sara aliman. Orang yang punya ilmu tetap disebut bodoh. Tetap saja dia itu jahil selama dia belum mengamalkan ilmunya. Kalau dia sudah mengamalkan ilmunya, baru berubah menjadi seorang yang alim. Sama saja orang jahil dengan orang berilmu tapi tidak beramal, sama-sama jahilnya. Ya dan billah. Maka perlu beramal, dan setelah itu baru berdakwah, baru tegakkan amar ma'ruf. Kemudian selanjutnya wa tanhauna 'anil munkar. Yang kedua, mencegah dari yang mungkar. Sebagian bertanya, kenapa dipisahkan antara amar ma'ruf dengan nahi mungkar? Amar ma'ruf nahi mungkar itu satu kesatuan, satu paket atau terpisah? Sebagian orang ada yang mengatakan kita itu tidak perlu nahi munkar, cukup amar ma'ruf saja. Cukup ajarkan saja, jangan larang-larang, jangan mencegah. Bahasa mereka jangan usil, jangan ikut campur, jangan soalim, ngajak-ngajak aja. Ayo sholat, ayo sedekah, ayo zakat, ayo berbuat baik, udah itu aja. Jangan larang kami berbuat maksiat, jangan larang kesyirikan, jangan larang kebid'ahan, jangan larang perbuatan-perbuatan haram. Maka ayat ini menegaskan bahwa kita jika ingin menjadi khairu ummah, generasi terbaik, harus juga siap nahi munkar, melarang, mencegah dari perkara-perkara yang munkar.
Apa itu perkara mungkar? Perkara yang dibenci, yang dilarang oleh syariat, yang diingkari oleh syariat. Lawan dari perkara ma'ruf tadi. Jika perkara ma'ruf terbesar adalah mentauhidkan Allah, maka perkara mungkar yang terbesar atau kemungkaran terbesar adalah kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mencegah kemungkaran, kita pun harus mengetahui apakah perkara itu munkar atau tidak, berdasarkan dalil-dalil syar'i dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkaran bukan berdasarkan perasaan. Ada seseorang melakukan sesuatu secara perasaan, ini kayaknya nggak benar. Padahal secara syariat, secara dalil itu benar. Tetapi karena menggunakan perasaan, menggunakan akal pikiran, sesuatu yang tidak munkar pun dia anggap munkar. Pengajian ma'ruf atau munkar? Pengajian yang mengajak kepada kitabullah, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajak beribadah kepada Allah, yang mengajak kepada ittiba kepada nabinya, ini perkara baik atau buruk? Yang disampaikan qala Allah wa qala Rasulullah, firman Allah yang disampaikan, sabda Rasulullah yang disampaikan. Tiba-tiba ada orang datang, bubarkan. Kenapa? Pokoknya bubarkan. Seakan-akan ini perkara munkar. Taib, munkarnya di mana? Harus jelas. Sehingga harus diingkari dari mana munkarnya. Adakah kemungkaran yang disampaikan? Ya. Tidak sedikit orang mengingkari yang mereka anggap munkar. Atau mereka tidak tahu ternyata itu bukan mungkar, tapi propaganda, isu-isu, fitnah-fitnah, menganggap ini suatu munkar. Oleh karena itu, dalam mengingkari kemungkaran, kita harus berilmu juga. Ini munkar atau enggak? Sampai-sampai perkara-perkara yang mukhtalaf fiha, yang diperselisihkan oleh para ulama, itu tidak layak bagi kita untuk mengingkari sebagai suatu perkara yang munkar. Contohnya misalnya, ada orang yang menjaharkan bismillah, ada orang yang mensirkan bismillah. Apakah perlu diingkari? Sebagian ahli ilmu mengatakan tidak perlu diingkari, karena perkara itu tidak munkar. Kedua-duanya berpegangan kepada dalil, ya, sejak dahulu, perselisihan perbedaan pendapat. Sama seperti ketika seorang wanita memakai cadar dan tidak memakai cadar. Bolehkah kita mengingkari yang nggak pakai cadar? Atau mengingkari yang pakai cadar? Anda kenapa pakai cadar? Nggak boleh pakai cadar, bla bla bla. Seakan-akan perkara yang munkar. Apakah pakai cadar munkar? Kenapa mereka pakai cadar? Apakah mereka punya landasan dalil syar'i? Atau sebaliknya, mengingkari yang nggak pakai cadar? Nah, jadi perkara-perkara harus jelas ini munkar atau tidak. Dan itu berdasarkan ilmu, berdasarkan dalil syar'i. Jangan sampai terjatuh kepada sikap-sikap ekstrim atau tasyaddud, berlebih-lebihan, mengingkari banyak perkara yang sebenarnya tidak mungkar.
bahkan perkara-perkara yang mustahab, yang tidak perlu diingkari ketika seseorang meninggalkannya. Nah, maka ya perlu ilmu apakah munkar atau tidak. Kemudian perlu ilmu bagaimana cara mengingkari kemungkaran juga. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memerintahkan perkara ma'ruf, mencegah dari perkara mungkar, maka sangat dibutuhkan ilmu. Karena tujuan dari amar ma'ruf nahi munkar adalah al-islah, perbaikan. Bukan al-ifsad, bukan kerusakan. Orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tanpa didasari ilmu, kerusakan yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kebaikan. Oleh karena itu Allah menjadikan amar ma'ruf nahi munkar ini fardu kifayah. Apabila sebagian sudah melakukannya, maka gugur bagi yang lainnya. Jika ada orang berbuat kemungkaran di pojok masjid, apakah seluruh orang harus datang? Ataukah jika sudah ada beberapa orang menasihati cukup? Perlu semuanya atau cukup? Pak? Perlu keroyokan? Atau cukup perwakilan? Itu menunjukkan amar ma'ruf nahi munkar fardu kifayah. Akan tetapi jika tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Jika semua diam, tidak berani berbicara, semuanya berdosa. Itulah kenapa Imam Ahmad rahimahullah tetap mempertahankan keimanan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Quran kalamullah, menentang penguasa yang zalim saat itu yang memaksakan rakyatnya untuk mengatakan Al-Quran sebagai makhluk. Beliau rela dicambuk, rela dipenjara, rela diasingkan, diusir. 3 pemerintahan berturut-turut. Yang satu meninggal diganti pemerintahan yang baru, meninggal diganti pemerintahan yang baru. Disiksa seperti itu. Kenapa? Kalau beliau diam atau mengikuti keinginan, tidak ada yang berani berbicara, maka ilmu akan hilang. Maka kewajiban ahli ilmu untuk amar ma'ruf nahi munkar. Jika tidak akan turun azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atha 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Hadis riwayat Tirmizi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azabnya kepada kalian. Kita akan dihukum semua kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalian berdoa kepada Allah, saat itu doa kalian tidak lagi dikabulkan. Maka sangat penting ini. Umat Islam diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi terbaik dengan syarat mereka melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Apakah hadirin di sini siap untuk senantiasa amar ma'ruf nahi munkar? Siap? Harus siap. Dengan ilmu, bukan dengan semangat semata. Karena orang yang amar ma'ruf nahi munkar hanya bermodal semangat tanpa ilmu, hanya akan menambah kerusakan daripada kebaikan.
sering menimbulkan kemungkaran yang lebih besar dibandingkan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi. Wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, ada di antara hadirin melihat suatu yang munkar, apa yang harus dilakukan? Falyughayyirhu biyadihi. Hendaklah merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Siapa yang bisa melakukan dengan tangan? Mereka yang memiliki kekuasaan. Kalau dalam tingkat negara, bangsa yang memiliki kekuasaan bisa merubah kemungkaran dengan tangan siapa? Pemerintah kita, ulil amri, dengan aparat-aparatnya, mereka bisa merubah kemungkaran itu dengan tangan mereka. Maka mereka yang memiliki atau diberikan oleh Allah amanah, jabatan, kekuasaan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah mereka gunakan kekuasaan itu sebagaimana yang Allah tetapkan, merubah kemungkaran dengan tangan mereka. Siapa yang bisa menutup tempat pelacuran, perzinahan? Kita, rakyat, atau penguasa? Jika kita yang melakukan, bisa terjadi konflik horizontal. Kita bisa ribut dengan sesama. Tapi jika pemerintah menutup, disegel, selesai urusannya. Ya maka siapa yang bisa merubah dengan kekuasaan, dengan tangannya, rubahlah. Orang tua kepada anaknya bisa dengan tangan, suami kepada istrinya bisa dengan tangan, guru kepada muridnya bisa dengan tangan. Maksud tangan di sini bukan berarti memukul, tetapi bisa mengambil barangnya, bisa merusak barangnya, bisa menghentikan dengan tangan. Bukan berarti memukul. Jika tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Kita bukan penguasa, tapi kita diberikan kemudahan untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat, maka kita sampaikan. Kita cegah dengan lisan kita. Jangan sampai kemungkaran-kemungkaran terjadi di sekitar kita, di wilayah kita, di masyarakat kita, di bangsa dan negara yang kita cintai ini. Maka tidak boleh kita diam, Allah disekutukan. Karena itu kemungkaran yang paling besar. Perbuatan syirik adalah perbuatan munkar yang paling munkar, yang paling besar. Kita harus ingatkan saudara-saudara kita dan harus cegah mereka dari berbuat syirik. Karena sebagian orang menganggap perkara syirik perkara yang biasa, dianggap sepele dan diabaikan begitu saja, sudahlah tinggalkan. Padahal itulah ya sumber kebinasaan, sumber kehancuran ketika Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Demikian kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Jika kita tidak mampu dengan lisan, barulah dengan hati. Hati kita mengingkari, kita tidak mendukungnya, tidak menyetujuinya, dan tidak hadir dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut. Tidak hadir dalam perayaan-perayaan kekufuran. Tidak hadir di tempat-tempat yang diselenggarakan kekufuran dan kemaksiatan. Karena hati kita menolak dan mengingkari. Karena hadirnya kita di tempat-tempat tersebut
bisa dimaknai sebagai dukungan atas kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ini ya tentang tingkatan amar ma'ruf nahi munkar. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, menyatakan bahwa merekalah yang akan beruntung di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah di antara kalian ada sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Kemudian Allah nyatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah yang mengajak kebaikan, yang amar ma'ruf nahi munkar, orang-orang yang beruntung. Artinya orang yang tidak mau mengajak kepada kebaikan, orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, berarti orang-orang yang tidak beruntung alias merugi, ya dan billah. Kemudian hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan amar ma'ruf nahi munkar yang merupakan sebab atau syarat ya umat ini menjadi umat terbaik, generasi terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu hadisnya tentang perumpamaan sebuah amar ma'ruf nahi munkar dengan orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul qa'imi fi hududillah wal waqi fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah." Perumpamaan orang-orang yang menegakkan batasan-batasan Allah dan orang-orang yang melanggarnya itu seperti suatu kaum yang sama-sama naik di kapal laut yang besar, ya, untuk menyeberang lautan. Fasara ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Karena jumlahnya sangat banyak, maka harus terbagi. Di antara mereka ada yang di bagian bawah. Kelas apa biasanya bagian bawah? Biasanya ekonomi, walaupun kadang-kadang di atas. Ada yang di bagian bawah, ada yang di bagian atas. Di bagian bawah itu nempel pas kepada ya besi atau baja yang di atas air. Sedangkan di bagian atas mereka bisa melihat pemandangan jauh, bisa mengambil air dan seterusnya. Wa kana alladhi fi asfaliha idza istaqaw minal ma'i marru ala man fawqahum. Dan kalau orang-orang yang ada di dalam bagian bawah, di dalam kapal tersebut butuh air, mereka harus lewat ke orang-orang yang ada di atas, ya, melewati mereka. Faqalu law anna kharaqna fi nasibina kharqan wa lam nudhi man fawqana. Ada di antara mereka punya ide supaya enggak ganggu yang di atas, gimana kalau kita bolongin aja? Toh kalau kita bolongin akan keluar air. Daripada harus naik dulu ke atas, ngambil pakai air, pakai ember, ngambil air pakai ember. Gimana kalau kita bolongin aja dari dalam? Biar air langsung mancur gitu. Fa in tarakuhum wa ma aradu halaku jami'an wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Kalau orang-orang di atas ketika mendengar kabar tersebut, orang-orang di bawah mau ngebolongin, mereka peduli atau tidak? Atau mereka cuek? Tidak peduli. Jika orang-orang di atas itu membiarkan, sudahlah biarin aja, kalaupun nanti banjir paling yang kelelep yang di bawah. Maka apa yang terjadi jika dibiarkan orang itu membolongi?
membuat kerusakan di kapal laut, ya, maka mereka binasa, dan yang di atas bagaimana? Ikut tenggelam juga. Gak mungkin yang di bawah tenggelam, yang di atas enggak, ikut tenggelam juga. Binasa semua. Bukan hanya para pelaku yang binasa, tapi kalau yang di atas itu menahan, jangan Pak, bahaya ini. Kita sabar kok, silakan aja lewat, kalau perlu kami bantu nurunkan air ke bawah. Maka yang di bawah selamat, yang di atas pun selamat. Sebagian orang ketika dicegah dari kemungkaran mengatakan apa? Urusi saja urusanmu sendiri, ini urusan kami. Kami mau bermaksiat terserah kami, kami mau ngapain terserah kami. Maka kita jawab, Pak, ini bukan urusan pribadi Bapak saja. Ketika Bapak berbuat maksiat, berbuat munkar, itu bukan hanya Bapak yang akan celaka, tapi lingkungan Bapak akan ikut celaka, termasuk kami, jika kami tidak mencegah. Maka kita bersyukur kepada pemerintah kita, khususnya kepada aparat TNI, Polri, yang banyak mencegah kemungkaran. Betul apa tidak? Siapa yang paling terdepan mencegah pencuri, perampok, begal? Ya, banyak-banyak kemungkaran di negeri ini yang kita nggak mampu. Sedangkan para aparat siang dan malam mereka, ya, menjaga keamanan, ketertiban di negeri kita. Kita bersyukur pada mereka. Kalau para penjahat itu dibiarkan melakukan kejahatannya, kalau para, ya, pengedar narkoba dibiarkan, atau orang yang konsumsi narkoba dibiarkan, maka mereka akan rusak, generasi akan rusak, dan masyarakat akan rusak, negeri ini akan rusak. Harus dihentikan. Para koruptor, yang rusak bukan saja mereka, tapi kerusakannya ya menyebar kepada yang lain, maka harus dicegah. Penguasa, ulil amri, pemerintah mencegahnya dengan tangan mereka. Kita tidak mampu, kita dengan lisan kita, minimal dengan hati kita. Maka jangan biarkan kemungkaran ada di sekitar kita, di komplek perumahan, ya, di kampung kita, di desa kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, sampai di provinsi dan di negeri kita. Jangan biarkan kemungkaran itu terjadi. Harus diingkari dengan ilmu, dengan cara yang baik, sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul-Nya. Dan masalah amar ma'ruf nahi munkar ini, Bapak Ibu, masalah yang besar. Ya, perkara yang harus dipelajari tentang tata caranya, adab-adabnya, sehingga menimbulkan kebaikan dan tidak meninggalkan keburukan yang lebih besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah. Agar menjadi umat terbaik atau generasi terbaik, kita disyaratkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan seperti apa? Sebagian orang mengira iman itu sesuatu yang ringan. Iman paham, iman ngerti. Padahal perkara iman ini perkara yang sangat besar. Karena kalau tidak beriman, lawannya adalah kafir. Ya. Di antara manusia ada yang memilih keimanan, di antara manusia ada yang memilih kekafiran. Maka iman dengan pengertiannya, meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan, itu tidak akan terrealisasi, tercapai, kecuali
dengan ilmu syar'i, dengan ilmu juga. Kita tidak akan tahu apa yang harus kita yakini jika kita tidak punya ilmu. Bisa jadi kita meyakini sesuatu ternyata itu salah jika kita tidak memiliki ilmu. Kita juga tidak akan tahu ucapan kita ini benar atau salah jika kita tidak berilmu. Kita juga tidak akan tahu amalan kita ini sesuai petunjuk Rasulullah atau tidak jika tidak memiliki ilmu. Kembali lagi kepada ilmu. Mau amar ma'ruf harus punya ilmu. Mau nahi mungkar harus punya ilmu. Mau beriman harus punya ilmu. Oleh karena itu orang-orang yang membaca kitabullah Allah tambahkan iman mereka. Kenapa? Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka bertambah. Kenapa iman mereka bertambah? Karena pada kitabullah, pada ayat-ayat Allah terdapat ilmu. Yang dengan ilmu itu mereka pun beramal. Dengan amal itu iman mereka pun bertambah. Karena iman yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian iman harus diamalkan. Kita tidak seperti Murji'ah yang mengatakan amalan bukan bagian daripada iman, cukup keyakinan dengan hati. Tidak demikian. Bahkan amalan bagian daripada iman. Maka orang-orang yang beriman akan nampak pada amal-amal mereka, pada perilaku mereka, pada keseharian mereka. Bukan hanya sebatas di dalam hati kata mereka. Bukan hanya sebatas klaim. Bukan hanya sebatas pengakuan. Banyak ayat dan hadis yang menggandengkan antara iman dengan amal. Contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman salah seorang di antara kalian dinafikan keimanannya secara sempurna. Artinya seimannya tidak akan sempurna sampai bisa mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Orang yang tidak mencintai saudaranya, saudara muslimnya seperti dirinya sendiri, itu imannya lemah, imannya kurang. Bobrok imannya. Maka iman bukan hanya sebatas pengakuan, tetapi bukti, realisasi dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasulullah mengatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Siapa? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguan dia. Tidak beriman, artinya tidak sempurna imannya. Orang yang sering mengganggu tetangga, rajin ke masjid mungkin, tapi tetangga kanan kirinya terganggu. Entah karena airnya yang menggenang, selokannya yang mengotori orang, ayamnya yang buang air, buang kotoran di mana-mana, mobil yang diparkir sembarangan, suara murotal yang kekencengan, ceramah nonstop 24 jam, jam 12 malam ceramah. Ya, orang mau tidur dipaksa dengar ceramah. Bisa jadi terganggu. Lihat bagaimana sikap perilaku terhadap tetangga menunjukkan keimanan seseorang. Maka perkara iman ini perkara yang sangat besar. Akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, perilakunya.
Maka inilah khairiyah. Umat ini akan baik jika memiliki iman yang benar. Maka ya, hadirin yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya 3 hal ini yang harus kita upayakan agar bisa menjadi generasi terbaik, menjadi umat terbaik. Siapakah yang telah mempraktekkan 3 hal ini dengan sebaik-baiknya? Siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka adalah orang yang paling terdepan dalam praktek amar ma'ruf, dalam praktek nahi munkar, dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca sejarah mereka, baca kisah-kisah mereka. Lihatlah bagaimana mereka menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membuktikan tentang keimanan mereka, amar ma'ruf dan nahi munkar mereka. Sungguh menakjubkan kalau kita ceritakan bagaimana praktek mereka. Ada di antara mereka yang menghancurkan berhala-berhala. Ada di antara mereka yang mendakwahi ibunya. Ada di antara mereka yang sabar dalam menghadapi segala ujiannya. Ada di antara mereka yang meninggalkan seluruh harta dan kekayaannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum." Sebaik-baik manusia adalah pada generasiku. Generasi para sahabat, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Maka kita tidak akan bisa menjadi generasi terbaik kecuali jika kita meneladani generasi terbaik, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dalam perkara agama, dalam keimanan, dalam amal, dalam dakwah, ya dalam segala hal yang berhubungan dengan agama ini. Bukan dalam teknologi, bukan. Karena sebagian orang kalau mau meneladani sahabat silahkan, jangan Facebookan katanya. Sahabat nggak punya Facebook. Iya Pak, itu masalah teknologi, nggak apa-apa, kita berbeda. Sahabat nggak punya Facebook, kita punya Facebook. Karena saat itu belum ada Facebook. Yang kita maksud harus meneladani mereka dalam perkara agama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Mujahid rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna lil muttaqina imama", ya Allah jadikan kami teladan bagi orang bertakwa. Jadikanlah kami ya Allah mampu meneladani orang-orang sebelum kami agar kami bisa menjadi teladan orang-orang setelah kami. Mustahil kita ini bisa baik, mustahil kita jadi teladan kalau kita nggak punya figur, nggak punya contoh yang kita ikuti, Rasulullah dan para sahabatnya. Maka ya, ini kita perhatikan 3 hal ini dan kita sudah punya potret nyata kehidupan yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Pelajarilah sirah mereka, pelajarilah kisah mereka, kehidupan mereka, sehingga bisa mengambil pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Nampaknya waktu sudah cukup ya dari yang ditentukan. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan, maka dipersilahkan. Dari pemirsa Hasan TV di Bojonegoro, langsung saya bacakan pertanyaannya. Lebih utama mana? Saya dan anak laki-laki saya untuk sholat berjamaah di musola, tapi anak saya yang perempuan sholat sendirian di rumah karena tidak mau kami ajak musola. Tapi kalau saya dan anak laki-laki sholat di rumah, kami bisa sholat berjamaah bersama-sama. Jazakumullah khairan kepada Bapak atas pertanyaannya. Pertama, perlu kita bedakan kondisi normal dengan new normal. Ya, saat ini kita dalam kondisi new normal ya. Kebiasaan baru di tengah pandemi corona.
Maka ini berbeda dengan kondisi sebelum ini gitu. Atau nanti kalau ini udah berakhir gitu. Maka saya akan jawab kondisi saat ini dulu. Kondisi saat pandemi corona atau diberlakukannya new normal, maka kita kembalikan kepada ahli ilmu yang berfatwa tentang masalah ini, bahwa mereka memfatwakan dalam kondisi seperti sekarang ini tidak mengapa sholat di rumah jika dikhawatirkan adanya mudarat ketika berangkat ke masjid sholat berjamaah. Ya. Dan tidak mengapa sholat berjamaah ke masjid jika merasa aman dengan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh ahli medis. Artinya di sini berangkat ke masjid memiliki keutamaan. Jika terhalang ke masjid karena khawatir akan bahaya yang menimpa, maka tetap mendapatkan keutamaan dengan niatnya. Namun terhalang karena pandemi corona. Namun ini disebutkan oleh para ahli ilmu, jika sebelum corona melanda mereka biasa ke masjid, maka mereka akan mendapatkan pahala ke masjid. Adapun jika sebelum corona mereka malas-malasan ke masjid, ketika datang corona semakin malas ke masjid, maka tidak mendapatkan pahala ke masjid. Karena memang sudah biasa tidak ke masjid. Maka bersyukurlah bagi yang terbiasa sholat berjamaah di masjid. Ketika sakit, ketika ada uzur, ketika ada wabah seperti ini, walaupun sholat di rumah, pahalanya tetap sama seperti sholat berjamaah di masjid. Ya. Adapun jika kondisinya normal, maka ahli ilmu berbeda pendapat tentang hukum sholat berjamaah di masjid. Di antara mereka ada yang mewajibkan, di antara mereka ada yang mengatakan sebagai sunnah muakkadah. Ya, maka kita berlapang dada dalam masalah ini. Bagi mereka yang berkeyakinan wajib, maka berdosa jika tidak ke masjid tanpa uzur. Ya, bagi mereka yang berkeyakinan sunnah muakkadah, maka mereka hanya kehilangan keutamaan dari keutamaan sholat berjamaah. Maka jika Bapak berkeyakinan, penanya berkeyakinan sholat berjamaah itu wajib, ya dengan dalil-dalil yang diketahui, maka tentunya jika ada yang mendorong, karena beliau duduk di kursi roda, ada yang mendorong putranya, maka ke masjid, walaupun putrinya sholat sendirian di rumah. Karena sholat terbaik bagi wanita adalah di rumah. Artinya pahala sholat di rumah itu jauh lebih besar daripada sholatnya di masjid. Kalau di masjid dia dapat pahala berlipat, di rumah itu jauh berlipat-lipat bagi wanita. Maka tidak mengapa bapak dan putra bapak ke masjid, putrinya sendirian di rumah. Ya. Jika mau, selesai pulang dari masjid, bapak mengimami putrinya. Jika putrinya belum sholat, bapak mengimami dengan niat nafilah, dan putrinya sebagai makmum dengan niat wajib, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sahabat mengimami suatu kaum padahal sudah sholat berjamaah sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih utama, sholat di masjid atau di rumah dalam kondisi saat ini? Tadi sudah disampaikan, kondisi khusus saat pandemi corona ini berbeda dengan kondisi sebelum ada pandemi corona. Oleh karena itu, kembali kepada kondisi masing-masing, baik lingkungannya, masjidnya, pribadinya, kesehatannya, itu bisa berbeda antara individu yang satu dengan yang lain. Bahkan bagi mereka yang memiliki gejala batuk-batuk, bersin-bersin, mereka
difatwakan oleh sebagian ulama tidak boleh datang ke masjid. Walaupun belum tentu corona. Ya, bersabar di rumah. Demikian juga jika tempat itu tidak bisa menjamin, tidak bisa melaksanakan protokol yang ditetapkan, juga pun ya tidak mengapa kita meninggalkan tempat tersebut. Sterilisasinya kurang, ya, jaga jaraknya kurang dan lain sebagainya kurang. Tempat itu tidak memungkinkan untuk kita salat di sana, maka tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jika kita bersungguh-sungguh ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun terhalang oleh penghalang-penghalang, niatnya akan tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita tidak cinta masjid, tidak rindu masjid. Kita semua insyaallah seorang mukmin mu'allaqun qalbuhu bil masajid akan tergantung, ya, terkait hatinya dengan masjid-masjid pasti. Kecuali orang-orang munafik yang mereka sangat senang dengan tidak ke masjid, karena bagi mereka beban sekali ke masjid itu. Ketika ada seperti ini mereka sujud syukur mungkin. Ya, kalau mereka masih tahu sujud syukur. Ya, mereka senang sekali memanfaatkan kondisi seperti ini dengan berleha-leha daripada ibadah, ya dan billah. Tetapi kita, ya, walaupun kita ingin ke masjid, jika ada halangan-halangan maka kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang tetap ke masjid, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, melindungi kita semua. Jangan pernah berpikir ini, ya, tidak nyata, apalagi konspirasi semata. Pandemi ini nyata. Ya, ahli muslim, ahli kedokteran dari kalangan muslim, bahkan dari ahlus sunnah telah bersaksi akan hal ini, bahwa memang virus dan penyakit ini ada, maka kita harus hati-hati dan waspada. Terlebih dengan perkembangan yang positif setiap harinya kadang bertambah, ya, di hari-hari terakhir ini semakin harus waspada bagi kita semua. Dan hanya Allah yang bisa melindungi dan menyembuhkan penyakit ini. Semoga Allah menjaga kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat dan dijadikan ikhlas, ya, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang ikhlas karena wajahnya semata. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.